dengan Bapa di tengah-tengah manusia yang meninggalkan. Setiap waktu ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu, perhentian yang sempurna hadirat-Mu. Bapa, tenggelamkanku Bapa, tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu. Ku akhiri jalan hidup kami Bapa di hadirat-Mu, perhentian yang sempurna hadirat-Mu. Tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Kini selamanya di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan, kini selamanya. Amin. Dia tak ku berpaling. Mari kita berdiri. Mari kita berdiri, saudaraku. Diberkatilah saudara. Tuhan ajarku, Tuhan ajarku jaga hadirat. Biar kaum bapak kaum pria saja, tak ku berpaling. Tak ku berpaling dari hadirat-Mu. Diberkati saudaraku. Engkau menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan ajar. Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, kaum ibu, kaum wanita, Aku berpaling dari hadirat-Mu. terpujilah Allah Isa.
Israel. Karena tinggal dalammu, Luar biasa. kini selama Engkau terus mendesak kami untuk berubah dan berbeda dengan dunia. Kami bersyukur Bapa. Tuhan ajarku jaga hadiratmu di dalam kekudusan. Saudara akan merasakan hatimu mengasihi Tuhan, hatimu mencintai Tuhan, dan bisa lebih pecah mencintai Tuhan. Bersama tak berpaling, tak berpaling dari hadiratmu, tetap tinggal dalammu. Kini selamanya di hadiratmu. Tuhan ajarku jaga hadiratmu di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat. Kini selamanya. Kini selamanya di hadiratmu. Terima kasih Bapa, betul kami ingin selamanya tinggal di dalam hadirat-Mu. Ajarkan kami untuk tidak meninggalkan hadirat-Mu Bapa. Dalam hari-hari kami, dalam perjalanan hidup kami, dalam kegiatan kami, dalam kami berpikir, berkata-kata, bertemu orang, dalam kami bertindak. Semua kami mau untuk tetap tinggal dalam hadirat-Mu. Mungkin kadang kami jatuh, tapi ajarkan kami cepat untuk kembali bertobat dan kembali lagi tinggal dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kebaikan-Mu selalu tinggal bersama dengan kami. Hari-hari yang kami jalani, kami melihat Engkau bersama dengan kami. Hari-hari yang kami lalui, kami melihat tangan-Mu yang terus menuntun kami. Baik dalam hal yang baik menurut kami, maupun hal yang tidak baik menurut kami. Kami melihat semuanya itu Bapa. Dan kami mau bersyukur, mau belajar menerima itu dan bersyukur. Dan malam ini kami kembali dikumpulkan dalam ibadah malam ini Bapa. Kami tahu ini suatu kesempatan untuk kami kembali mengisi, memberi makan roh kami. Suatu kesempatan buat kami juga kembali mengingat kebaikan-Mu. Suatu kesempatan kami untuk berfellowship bersama saudara-saudari seiman kami di dalam ruangan Zoom ini. Kami bersyukur Bapa kalau masih ada kesempatan ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Kami sungguh-sungguh sangat berterima kasih. Dan sebentar, Engkau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran akan firman-Mu, dan layakkan kami menerima kebenaran ini Bapa. Biar hati kami menerima dengan tulus, hati kami menerima dengan sungguh-sungguh, dan kami mau melakukannya setelah kami mendengar kebenaran itu tinggal di dalam kami. Terima kasih Bapa, siapkan hati kami. Engkau juga memberkati hamba-Mu Kak Son, sementara kami memberkati dengan kebenaran ini. Biar apa yang dipersiapkan itu merupakan isi hati-Mu buat kami semua. Dan Engkau menyampaikannya melalui Kak Son, dan kami ditegur, dikuatkan, dipelengkapi untuk menjalani hari kami ke depan. Terima kasih Bapak untuk semuanya, waktu dan tempat dan segalanya Bapak kami serahkan tangan-Mu. Biar semua yang hadir malam ini menerima kebenaran ini dan diubah oleh karena kebenaran ini. Dan juga Engkau memberkati Zoom, segala perlengkapan yang ada,
internet semua berjalan dengan baik, dan kami boleh mendengar dengan jelas apa yang akan disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua kembali dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Ruh Elohim, Kau hadir bersama dengan kami malam ini. Tinggal bersama dengan kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus Hamasi akan berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Semua teman-teman, semua saudara, semua teman seperjuangan. Malam ini judulnya agak berbeda, ya. Saya bagi ya. Nah, judulnya Dua Dunia, ya. Saya bagi ya. Bisa kelihatan? Nah, Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini, ya, semoga mengganggu Bapak Ibu. Karena banyak orang percaya ini. Masalah banyak orang Kristen percaya ini. Next ya. Kebanyakan pendeta, kebanyakan ya. Saya kan 41 tahun melayani dan saya banyak dengar. Mereka mengatakan ada pemisahan antara dua dunia. Dunia rohani dan dunia sekuler. Dan banyak orang berkata, banyak teman-teman saya yang termasuk yang senior dan junior mengatakan ini, bahwa ada dua dunia yang terpisah luar biasa antara dunia rohani dan dunia sekuler. Nah, artinya ada dunia ibadah yang khusus disakralkan untuk Tuhan. Ya, mereka berkata hari Minggu adalah harinya Tuhan. Enggak bisa diganggu-gugat. Ya, bahkan ada orang yang kerja langsung dihujat. Banyak, banyak antara banyak orang Kristen nggak mengerti ini. Hari Minggu harinya Tuhan. Makanya mereka hari Minggu sakral, sakral. Nah, masalahnya ini. Nah, dunia sekuler, dua dunia ini dunia yang kedua. Di padang duniawi, di padang kedagingan, di tempat di mana kita kerja mencari pekerjaan, mencari nafkah, dan beraktivitas pada hari Senin sampai hari Sabtu. Ya, Bapak Ibu, nggak usah gitu. Keluar dari gereja aja, udah nggak rohani. Mereka katakan selama di gereja pada hari Minggu 2 jam adalah wilayah rohani. Tapi kita keluar dari gereja, jadi lain. Nah, ya Bapak Ibu, ini saya gambarkan dunia kerja yang hektik dan dunia sakral, dunia yang hadirat Tuhan. Banyak terbagi dunia, dua dunia. Makanya banyak orang Kristen nggak bertumbuh gara-gara ini. Ya. Nah, dua dunia yang terpisah, yang tidak bisa menyatu, seperti air dan minyak ya. Banyak Bapak Ibu yang terjebak di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, saya katakan ini, saya katakan, apakah sebenarnya yang Alkitab katakan dan ajarkan soal ibadah dan bekerja? Betulkah dua dunia itu terpisah seperti kata pendeta itu? Ya, seperti kata mereka. Betulkah terpisah? Bahkan mari kita temukan kata pengertian ibadah. Pertama kali dipergunakan di Alkitab. Dan mari kita telah cara teliti memakai bahasa Ibrani, bahasa asli perjanjian lama. Apakah seperti itu? Mereka katakan, apakah ibadah itu betul hari Minggu? Apakah ibadah itu betul di gereja tok? Ya, betulkah ibadah itu di tempat yang khusus? Namanya ketika tempat itu dikatakan tempat Tuhan ketemu sama manusia. Betulkah? Dikatakan ini. Kejadian saya minta tolong ya. Kita baca sama-sama ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan. Nah, ini saya kata abad atau abad afad ya, ya, memelihara taman itu, kata memelihara syamar. Nah, Bapak Ibu saya periksa dalam-dalamnya. Nah, Bapak Ibu bisa baca kecil-kecil, Bapak Ibu yang pakai laptop masih kelihatan. Kata mengusahakan abad ya aboda. Artinya dalam. Ya, kata pekerja maka kata abad. Ya, kata mengolah maka kata abad. Kata melayani ya pakai kata abad. Pakai kata mengabdi pakai kata abad. Dua, melayani dan mengabdi itu sangat wani. Dan makna yang sama seperti orang Yahudi, nggak ada kata taat. Nggak ada. Sama sekali kalau Bapak Ibu cari dalam bahasa Ibrani. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, nggak ada kata taat. Mendengar itu taat. Ya, banyak orang Kristen salah paham. Nah, kata abad juga dipakai dipakai untuk melayani Tuhan. Sebagai konteks ibadah menunjukkan bahwa sejak awal, ya, sejak dari pertama kali Tuhan tidak menciptakan pemisahan antara dunia sakral dan dunia sekuler. Ya, saya katakan tanamkan ini dua dunia. Yang saya katakan dunia yang kita seringkali nganggap berbeda. Penjelasannya ada mengolah tanah sebagai kata saya katakan kerja pertama bagi manusia, bukan hukuman, bukan hukuman, melainkan panggilan ilahi. Dia disuruh sama Tuhan, disuruh itu dia mengerjakan itu melayani Tuhan. Bayangin, mengerjakan tanah, mengolah Eden, memberi nama bintang-bintang. Itu kenapa? Itu melayani, bukan bagi hukuman. Kerja itu sebagai panggilan ilahi. Makanya salah satu kodrat manusia kerja. Ya, nah kerja bukan kutuk, tapi mandat.
produktivitas adalah bagian dari spiritualitas. Nah, setiap profesi bisa menjadi bentuk pelayanan kepada Tuhan. Nah, semua profesi. Tadinya saya mau buat ya. Daud kerja buat mebel, ya. Dan saya katakan, misalnya, si Jason, misalnya masak, saya masuk pakai baju koki. Nah, banyak orang mengatakan itu mimbar kita. Nah, saya katakan barusan ke guru-guru. Bayangan, di banyak para guru meremehkan kerjaan mereka. Salah. Banyak murid-murid di sekolah, banyak murid di sekolah yang datang ke sekolah, ya, Senin sampai Jumat. Di Indonesia kan itu, sekolah bagus kan Senin sampai Jumat. Nah, kalau hari Minggu ketemu 2 jam. Kebanyakan ketemu siapa? Ketemu guru. Bapak, Ibu, seringkali gembala ngomong, Kak, saya menggembalakan. Ketemuannya 2 jam seminggu. Bayangin sebagai guru, saya katakan sebagai guru, Bapak punya kemampuan untuk menjadi gembala bagi anak-anak itu. Bayangkan, kalau Bapak Ibu berperan sebagai gembala, betapa hebatnya. Bayangin Bapak Ibu. Bapak Ibu punya kesempatan untuk mengembalakan. Jadi orang yang bersentuhan dengan gereja, ya, saya katakan bekerja adalah cara manusia mencerminkan Allah sebagai pencipta yang aktif. Ya, nah lanjut ya. Kata abad, aboda, ya, berasal dari kata akar abad atau afat, ya. Berarti bekerja, mengabdi, melayani, dan mengerjakan. Ya, kita mesti paham ini. Nah, ini panjang ya, Bapak Ibu. Saya persiapkan ini panjang. Nah, Bapak Ibu, dalam pemikiran Yahudi, kata aboda memiliki makna utama yang tidak terpisah, begitu ya. Tidak terpisah, melainkan menyatu. Kata ibadah worship, pekerjaan work dan pelayanan service. Dua, satu dengan tiga. Rohani sekali. Dan kata dua, seringlah orang Kristen. Makanya banyak orang berkata, loh kamu belum full time. Mereka anggap kalau mereka melayani gereja, menyerahkan sepenuh hati buat Tuhan, ya, dikatakan full time. Saya nggak percaya. Saya 41 tahun melayani Tuhan. Banyak orang Kristen menganggap bahwa full time adalah bentuk pengorbanan yang luar biasa. Saya katakan, padahal kalau kita ngerti, kata abad, ibadah, pekerjaan, dan pelayanan, menyatu kata-kata afuda. Kata-kata yang dipakai buat worship dalam percayaan nama. Dan banyak orang Kristen, ya, yang percaya ini. Makanya banyak orang Kristen gak maju-maju. Mereka hanya hari Minggu. Ya, hari Minggu bertumbuh. Tapi ketika hari lain, jadi manusia berbeda. Ya, mereka itu dua dunia. Nah, Bapak Ibu kata abuda. Nah, apa itu artinya? Ya, saya terjemahkan bebas ya. Apa yang kita kerjakan, apa yang saya kerjakan, yang saya kerjakan setiap hari, yang saya kerjakan buat Tuhan atau bagi Tuhan adalah ibadah kita kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu bisa ulangi. Apa yang saya kerjakan buat Tuhan. Apa yang saya kerjakan setiap hari. Yang saya kerjakan buat Tuhan adalah ibadah saya bagi Tuhan. Harus mengerti. Banyak orang Kristen tanamkan itu. Semua kerjaan. Nggak ada yang kata, ini sport rohani. Nggak ada. Semua rohani. Ya, sampai sumber saya, eh, pegawai saya di kantor, Pak Sony agamanya apa? Saya katakan, saya Kristen. Orang tanya, supir apa namanya pegawai saya tanya, kok beda? Saya katakan, saya dengan nadanya tinggi, saya katakan, Kristen yang asli kayak saya. Ya, mereka lihat seluruh pekerjaan saya dilihat. Saya seperti kerja di akuarium. Kenapa? Semua orang melihat saya, melihat hasil kerja saya. Bayangin, mereka melihat saya diganggu dengan suap. Tapi saya tolak dan saya transparan. Karena saya anggap bahwa ibadah saya adalah pekerjaan saya adalah ibadah saya. Orang-orang bilang bahwa ibadah itu hanya melayani gereja. Salah. Setiap hari kita punya kesempatan ibadah. Bayangkan, kalau kita bertumbuh hanya hari Minggu saja, kita kehilangan waktu untuk bertumbuh Senin sampai Sabtu. Membuang waktu. Nah, artinya kita efektif bertumbuh hanya hari Minggu. Tapi hari Senin sampai Sabtu kita buang waktu. Ya, lanjut ya. Itu sebabnya Rasul Paulus memberi penegasan ya kepada jemaat. Saya minta Daud bacakan. Yuk, yuk. Nggak usah. Itu sebabnya Rasul Paulus memberi penegasan kepada jemaat. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ya, apapun yang mau berdoa. Pasti Rasul Paulus nggak ngomong pada hari Minggu saja. Pasti semua hari apapun yang membuat. Apapun loh. Ya, naik bis, naik kereta, nyapa orang, kerjaan tuh banyak loh. Daud ketika ngobrol sama saya di Taiwan, saya nangkep bagaimana susahnya cari duit.
Betapa Tuhan tahu. Justru di situ Tuhan bekerja. Bagaimana mempraktekkan iman yang kita percaya, semua pengajaran yang baik yang kita percaya di tempat ini, di tempat pekerjaan. Ya, tolong ini bagian ini di-share ke NCC semuanya. Ya, Ineke juga bantu teman-teman supaya ngerti ini ya. Nah, yuk sama-sama tumbuh ya. Dalam dunia Ibrani, kerja adalah ibadah. Ibadah adalah kerja. Dan bayangin ya, Ibrani loh, sorry ya, mundur lagi. Pelayanan adalah ekspresi hidup yang dunia pikiran Yohani ya, Ibrani ya, yang utuh pada Tuhan. Tidak ada pemisahan antara altar dan pasar. Ketika saya nulis ini, saya ketawa. Saya baca ya, saya baca buku. Tidak ada pemisahan antara altar dan pasar. Tidak ada bedanya antara ibadah di gereja pada hari Minggu sama Bu Lili melayani pasien di rumah sakit sebagai home care. Nggak ada. Makanya saya sebentar ya. Saya katakan nggak ada bedanya. Banyak orang Kristen mengatakan nggak ada bedanya antara sorry, bentar kok hilang bentar ya. Ya, nggak ada, makanya Ida misalnya, nggak ada bedanya antara melayani di gereja sebagai apapun, nggak ada bedanya antara Ida melayani para muridnya les-lesan, nggak ada. Makanya itu rohani. Bayangin kalau muridnya merasakan kehadiran Tuhan lewat Ida, luar biasa. Sampai orang merasakan kehadiran Tuhan lewat semuanya, luar biasa. Nah, ayo tumbuh sama-sama, yuk. Tolong ya ini dibagi ya. Yesus mengajarkan setiap hari adalah harinya Tuhan. Ya, kalau kita berkata hari ini harinya Tuhan. Bayangin, selalu pikirnya hari Minggu. Pada saat itu lagunya dinyanyikan pada hari Minggu. Tapi nggak ada yang kata hari Senin, hari Selasa, nggak ada. Mereka mengatakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka keluar pada hari Minggu. Senin sampai Sabtu, harinya. Kalau hari Minggu, harinya Tuhan. Hari Senin sampai Sabtu, harinya iblis. Logikanya ya. Nah, nah, nah makanya dikatakan Yesus mengajarkan setiap hari adalah harinya Tuhan. Setiap hari kita beribadah, mendekat berkarya kepada Tuhan dengan semua aktivitas kita. Ya, semua hari makanya semua aktivitas kita yang kita kerjakan buat Tuhan itu ibadah kita. Ya. Nah, yang kita kerjakan pada hari Minggu itu bukan sesungguhnya bukan ibadah. Bukan ibadah. Nanti kalau lain waktu saya bagian bilang Tuhan saya jelaskan. Bukan ibadah. Saya minta Pak Daud bacakan lagi Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, betul kata ibadah. Tapi artinya kalau kita periksa dalam bahasa Yunani, nggak seperti itu. Lanjut. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Bapak Ibu, seringkali orang tidak mengerti aslinya. Makanya kata, oh, jangan jauhkan diri dari pertemuan hari Minggu. Salah. Dari Bapak Ibu, kata terjemahannya unik ya. Kata kata pertemuan-pertemuan ibadah. Terjemahannya episunagogge. Bukan ibadah, episunagogge. Kalau saya terjemahkan secara bebas, bunyinya gini. Ibadah itu kata ibadah diterjemahkan bahasa Indonesianya, diterjemahkan bahasa Yunaninya, episunagogge. Ketika saya terjemahkan Yunaninya jadi bahasa Indonesia, lain artinya pertemuan bersama. Ya, kalau kita baca lengkapnya, jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan bersama. Hari Minggu itu pertemuan bersama. Ibadah itu setiap hari, hari Senin sampai hari Minggu. Nangkap ya, Bapak Ibu. Hari Senin sampai hari Minggu, nggak ada hari sakral, karena Tuhan ngajar itu. Ya, ngerti ya? Ya Bapak Ibu. Nah, iblis memberi ide pada banyak pendeta. Iblis loh ya. Memkhotbahkan pemisahan dua dunia dengan menekankan pada hari Minggu adalah hari beda dan sakral. Dan di luar hari Minggu ada banyak. Makanya banyak pendeta yang mengkhotbahkan manusia harus fokus pada hari Minggu. Sedangkan 6 hari manusia dapat mengabdi kepada kedagingan sendiri. Makanya kalau kita lihat banyak orang yang ketika di gereja luar biasa ketika di luar gereja mereka bengis, mereka tega, mereka luar biasa, mereka ketika mereka nipu orang, makan bisnis orang, tega. Banyak orang. Kenapa? Mereka hanya hidup jadi Kristen hanya hari Minggu. Di gereja aja, di luar gereja mereka jadi monster. Semoga Bapak Ibu bisa nangkap artinya ya. Ini ya,
Setan ngasih ide supaya manusia fokus pada satu hari dan mengabaikan hari yang lain. 6 hari diabaikan. Dalam 6 hari itu kita punya kesempatan untuk tumbuh. Saya habis khotbah di sekolah. Saya katakan, ibu-ibu, ya, bapak-bapak, para guru punya kesempatan jadi gembala dari hari Senin sampai hari Jumat. Bapak gembala hanya punya kesempatan hanya 2 jam selama seminggu jadi gembala. Tapi bapak ibunya kesempatan dari Tuhan. Ada mengembalakan para murid yang tidak digembalakan di gereja. Di mana? Tempat sekolah. Jadi bapak ibu dimanapun kita berada. Ketemu teman-teman, ya, kongko-kongko, ya, ngopi. Ada kesempatan kita berbagi. Itu khotbah kita, itu mimbar kita. Di jalan, dimanapun kita berada, itu mimbar kita. Jangan anggap bahwa pekerjaan kita sederhana, nggak ada artinya. Itu kesempatan Tuhan yang Tuhan buka buat kita. Jadi, jadi apa? Jadi kitab terbuka. Jadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Ya, ini saya siapkan ya. Dunia Alkitab mengajarkan. Ya, ini saya kerjakan satu-satu. Nah, ini Abraham itu siapa? Abraham itu pengusaha peternakan yang besar dan sukses. Dia punya banyak domba, kambing, ya. Dia punya banyak lembu, sapi, dan punya pegawai puluhan, punya pasukan bahkan. Dan dia kerja, namanya imperiumnya dia, ya, peternakannya dia luar biasa, luar biasa. Nah, Abraham dipakai Tuhan secara luar biasa. Banyak orang mengatakan berkat Abraham, yang dicari apa? Itu hartanya Abraham, bukan salah. Berkat Abraham itu apa? Yesus. Tuhan pakai Abraham bukan nganggur. Tapi Abraham dipakai Tuhan karena dia kerja. Dari kerja itu Tuhan lihat apakah orang ini bisa dipercaya Tuhan nggak. Tuhan ngelihat hasil kerja kita. Baik, kalau kita nggak sungguh-sungguh, ya, saya tadi di jalan saya dengar setia dalam perkara kecil. Tuhan sediakan perkara besar. Ya, kita dipercaya Tuhan yang kecil nggak bisa dipercaya. Baik, Tuhan nggak akan percayakan perkara yang besar. Kerjakan bagianmu. Ya, banyak orang punya 1, 2, 5 talenta yang 5 talenta jadi 10, 2 talenta jadi 4, yang 1 talenta disembunyikan. Banyak orang Kristen nggak mengerjakan pekerjaan yang kita anggap sederhana. Di Surabaya ada namanya, ya, namanya Brudi. Brudi itu bekas pembantu rumah tangga. Tapi karena dia jago masak, dia jadi pengusaha yang sukses. Gedungnya besar-besar, bagus-bagus. Saya lihat banyak orang Kristen yang nggak rendah bahwa aku hanya punya ini. Banyak ibu-ibu di Taiwan, saya lihat banyak kebisaannya. Hanya kita nggak mau explore. Jadi saya katakan pada ibu-ibu ya tadi, hari ini saya khotbah 2 kali di satu gereja. Kalau hari ini, ya, kalau hari-hari ini gampang sekali. Kita lihat YouTube, ya, belajar masak. Thailand, Vietnam, sampai Prancis ada di YouTube. Bayangin, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Taiwan, ya, belajar bahasa Cina, bisa di YouTube. Kalau saya, ya, YouTube tuh ada di usia remaja saya. Maaf ya, agak sombong sedikit. Saya pasti lebih pintar. Nah, ada sekarang udah zamannya AI. Nah, banyak orang Kristen ngabisin data buat Instagram, banyak ngabisin data buat Facebook, banyak ngabisin data buat, ya, buat YouTube. Ya, banyak ngabisin data buat sekarang ada baru ya, Daud ya. Di Indonesia, demam, ya, film pendek Cina. Wah, nakal itu. Nah, masalahnya banyak itu dan banyak kamu belajar dan katakan, Tuhan kok seperti itu? Enggak, Tuhan kasih kita terus. Hanya kita mau belajar tuh enggak. Saya tuh orang katakan, Pak Sony, kok seneng ya mainan AI? Nah, bayangin, saya pergunakan, ya, pakai prompt yang beda-beda sampai saya dikatakan saya bisa. Sampai saya bercakap-cakap dengan AI. Ya, seperti itu. Nah, banyak orang kita nggak mau belajar. Dan mereka berkata, mimpinya mau sekolah ke luar negeri. Tapi dikatakan bahasa Inggrisnya nggak bisa. Bisanya, bayangin, TK 2 tahun bahasa Inggris. Ya, sekarang di playgroup Indonesia bahasa Inggris. Ya, bayangin, playgroup 2 tahun. TK 2 tahun, 4 tahun ya. SD 6 tahun, berarti 10 tahun. Nah, SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Berarti berapa? 16 tahun. 16 tahun. Perguruan tinggi 2 tahun. Bayangin. Dari 20 tahun belajar bahasa Inggris. Tapi bisanya apa? I'm sorry, I love you, no smoking, no parking, welcome. Betul nggak, Daud? Nggak bisa tuh. Ya, makanya orang Indonesia dikatakan, kalau bahasa Indonesia adalah the smiling nation. Bangsa yang suka tersenyum. Kenapa? Diajak ngomong bahasa Inggris, bisanya senyum. Kenapa nggak bisa?
Ya, jadi Bapak Ibu, kenapa? Banyak Bapak Ibu nggak pede. Kenapa? Bayangin, belajar bayangin belajar 18 tahun. Bisanya, I'm sorry, I love you, no smoking, no parking. Welcome. Stop. Gitu loh. Banyak orang di sana, bayangin. Banyak Bapak Ibu yang nggak bertumbuh. Kenapa? Nganggap bahwa dunianya hanya hari Minggu. Bayangin, sekarang ada namanya belajar cara nyanyi, belajar cara nyembah, belajar banyak sekali pelajaran. Dan kita sekarang tuh banyak satu tools, padahal banyak tools, tools YouTube, tools AI, tools yang banyak sekali. Dan saya termasuk orang yang suka baca. Saya termasuk apa yang saya hadirkan hari ini hasil dari bacaan saya. Nah, kita lihat ya. Nih, kita lihat Yusuf profesional di istana Potifar. Dia ngatur semua pekerjaan di istana kecil Potifar. Potifar orang kedua di Mesir. Dia ngatur semuanya sampai istrinya Potifar tuh saya diperlihatkan ganggu dia. Properti semua dipercayakan, nggak termasuk istri. Ya. Kalau istri dipercayakan mah masalah itu. Nah masalahnya apa namanya Yusuf profesional, dia manajer dari semua. Saya percaya bahwa pembantunya Potifar, ya ratusan dilayani oleh Tuhan nggak make Yusuf begitu saja langsung dipilih langsung diangkat jadi raja kedua. Nggak mungkin. Saya kan curiga, jangan-jangan ketika Yusuf di penjara, di penjaranya Potifar, penjara di Potifar, Potifar itu siapa tahu? Ya, orang kedua di Mesir. Ya, orang kepala penguasa raja. Ya, berarti penjara di Mesir. Penjaranya Potifar berisi orang-orang yang dituduh makar. Ya, ada ex-menteri, ex-pejabat semua jago, jago, jago ekonomi, jago politik dan jago perang, jago strategi ada di penjaranya Yusuf. Ketika Yusuf masuk itu 2 tahun, ya sorry bukan 2 tahun, 2 tahun dilupakan. Bayangin untuk belajar, belajar dari yang terbaik. Jadi jangan heran kalau Yusuf jadi pinter. Dia ngerti begitu dia dinaikkan oleh Firaun. Dia ngerti siapa yang memerintah ini. Dia ngerti orang-orang uji. Dia langsung perintahkan orang ini, orang ini, orang ini mimpin posnya. Kenapa? Dia kenal di mana? Di penjara. Ya, lanjut ya. Dan yang halnya misalnya Saria. Bukan langsung jadi orang percaya Nebukadnezar, bukan. Mereka belajar, mereka udah kerja di sana kerajaan Yerusalem, kerajaan Yehuda. Mereka luar biasa, mereka dipakai Tuhan dan Tuhan melihat itu dan itu dipakai Tuhan untuk jadi alat buat Tuhan di Babel. Bukan pakai ngawur. Tuhan kalau pakai Tuhan persiapkan dan Tuhan lihat kerjanya. Nggak mungkin saya katakan ini pelan-pelan ya. Ya, Rasul Paulus. Dia profesional pembuat tenda. Membuat tenda itu zaman dulu seperti pelaku real estate zaman sekarang. Dia ngerti sekali bahannya apa. Dan dia profesional, pasti punya anak buah. Ya, makanya uang dari pelayanan dia sampai bisa kemana-mana. Hasil dari buat tenda. Profesional saya nggak kebayang ya. Rasul Paulus yang terkenal tegas. Ternyata tukang jahit tenda. Tukang rancang tenda. Ya, ya. Nah, Petrus dikatakan saya kali ya melihat Petrus. Petrus itu bukan punya satu kapal, diduga punya armada yang melaut di Laut Galilea. Ya, dia Petrus pensuplai ikan bagi kerajaan Herodes. Makanya Petrus dikenal. Kenapa? Dia saudagar besar ikan. Ya, ya saudagar besar ikan. Saya ke Korea ya, saya ke Busan dan saya dikelilingin di Busan, saya diajak keliling ke pasar. Dan saya senang sekali di pasar. Nanti kalau saya ke Taiwan, tolong ya Daud ya diajak ke pasar ya. Nah, masalahnya itu dan diperlihatkan banyak hewan-hewan dan saya kebayang Rasul Petrus pasti pedagang besar ikan, dia ngerti ikan-ikan yang baik dan dia seorang yang punya tanggung jawab dan Tuhan kalau milih dia sebagai pemimpin karena dia biasa mimpin, dia punya banyak anak buah. Ya, ngerti ya? Tuhan kalau make, Tuhan lihat 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Dikerjakan nggak? Satu aja nggak dikerjakan, pasti diambil. Dikasihkan yang kerja, dikasihkan yang 10. Ya, nih, nih khusus ya. Maria Magdalena ada seorang pengusaha wanita yang sukses. Ya, dia kalangan atas. Ya, makanya kata dia punya pakaian mahal sekali. Dia pebisnis hebat, importir dan distributor. Ini benar, ini sejarah ya. Dan independen karakternya hanya karena dia dikuasai setan, dia dirasuk setan dan Tuhan melepaskan dia dari setan. Makanya itu dikatakan Maria Magdalena, Tuhan katakan dia sebagai rasul
sebagai rasul, walaupun perempuan ya, jangan anggap rendah. Rasul kebangkitan. Dia melihat, kenapa? Karakternya tegas. Dia bahkan pernah ke istana. Sorry, saya gak flu. Dibawa dia ke istananya kaisar untuk membela. Ya, dia bawa ke belanya apa? Yesus orang Nazaret itu mati dan bangkit pada ketiga. Itu makanya berani sekali. Makanya ketika orang lain lari, dia firm, dia kukuh, dia kokoh, dia kukuh, kokoh. Membela apa? Yesus dia udah bangkit. Dia akan menghadapi para murid yang laki-laki semua. Katakan, Yesus kita udah bangkit. Mari ya. Bayangin, dia pengusaha, dia orang yang berani tentang arus. Bayangin, kalau pengusaha nggak berani tentang arus, di mana dia belajar? Bukan hanya hari Sabat, tapi dia belajar hari kerja. Hari kerja ada tempat latihan dia, latihan iman dia. Ya, iman dia ada berkokoh. Saya curiga, ketika dia ngiring Yesus, bisnya tetap jalan. Saya katakan salah satu yang ikut Yesus. Kaget saya. Istri dari ya bendaharanya Herodes. Bayangin, dia ngatur semua dan dikatakan Alkitab jadi Lukas. Dikata mereka melayani pakai harta mereka. Mereka bukan dari bukan dari bukan dari kekurangan mereka. Mereka bisnis dan hasil bisnis itu dipakai buat melayani Tuhan. Nah, saya kata ini dahsyat. Ia menggunakan apa yang Tuhan percayakan padanya bukan untuk mulia sendiri, tapi untuk mendukung misi yang lebih besar. Banyak yang saya katakan, ayo belajar sama-sama ya. Ini saya kata, ini saya kata Matius, seorang pemungut cukai yang sukses, ya, apa namanya kekaisaran Romawi percaya, bukan abal-abal, sukses, betul-betul berhasil. Dia ngatur semuanya dengan baik. Nah, makanya dia tahu, salah satu yang tahu bahwa namanya Yudas pakai uang. Kenapa? Dia biasa hitung uang dengan teliti. Nangkap ya? Matius dipakai Tuhan. Kalau Bapak Ibu periksa, Matius itu karyanya luar biasa, tapi sayangnya kita punya literasi buat Matius sedikit sekali. Tapi kalau kita gali, kita kaget. Orang satu ini, ya, orang satu ini, orang yang sukses. Kalau sekarang pengusaha papan atas, pasti ke pengusaha papan atas. Nah, nah pertanyaannya, di manakah Tuhan menemukan para hamba pilihannya untuk melayani dia? Kira-kira kalau saya tanya pada Daud, di mana? Jawabannya ini, bukan di antara para pengangguran. Nggak mungkin. Nggak mungkin Tuhan milih pengangguran, nggak mungkin. Melainkan di padang gurun bersama tongkat gembala. Di atas perahu bersama jala yang sobek. Ya, tahu kan? Ya, padang gurun Musa atau ya jala yang sobek Yohanes kan? Ya, Pak, sorry Petrus kan? Di belakang becak yang membalik tanah Elisa. Alkitab berbicara, Pak, berbicara dengan nantang. Panggilan ilahi tidak ditujukan pada mereka yang nganggur, melainkan pada mereka dengan kesibukan yang kudus. Kita melayani Tuhan sama nilainya dengan apa yang kita kerjakan. Kita kerjakan punya hati, pikiran kita, hati kita, kata apa yang saya kerjakan buat Tuhan. Ya, nangkap ya, Bapak Ibu. Saya ketemu sama pengusaha dia berkata gini, Pak Sony, saya hanya ini perusahaan milik Tuhan. Saya hanya jadi kitchen boy. Saya hanya jadi good steward. Ya, istilahnya gini, yang istilahnya apa ya istilah good steward ya? Saya jadi pelaksana yang baik dari pekerjaan Tuhan. Makanya saya katakan, semua yang kita kerjakan, kita hanya jadi pelaksana yang baik dari seluruh rencana Tuhan, hasil kerja Tuhan. Yang semua saya kerjakan buat Tuhan. Saya ketemu salah satu orang kayanya Inggris ya, Eropa ya, namanya Bob Edmiston. Ya. Orangnya punya 1.500 radio, bayangin, 1.500 radio FM. Sangat kaya, sangat kaya. Orang terkaya salah satu di Eropa ada. Jadi Bapak Ibu, kayaknya luar biasa. Dan saya katakan, saya heran ketika saya jemput dia di Soekarno-Hatta. Ketika mendarat, dia naik ternyata naik British Airways, naik ekonomi. Bayangin, di pesawat aja bisa. Tapi dia naik ekonomi. Saya tanya, kenapa kamu naik ekonomi? Dikatakan gini, sayang uangnya. Ya, uangnya buat pekerjaan Tuhan. Bayangin dong. Seperti itu. Dan dia anggap bahwa uang yang dia miliki bukan uang dia, tapi uangnya Tuhan. Amin ya. Amin ya. Hati-hati. Makanya banyak orang ngomel, wah, aku terlalu banyak ngasih buat Tuhan. Nah, bayangin. Uang kita, uang Tuhan. Kerjaan kita, kerjaan Tuhan. Makanya orang kerjakan. Kalau sukses, itu artinya Tuhan di situ.
Ya, serahkan apa yang kita kerjakan buat Tuhan. Belajar. Nah, nah ini belajar yuk sama-sama. Bahasa Ibrani menyebut pekerjaan sebagai melakah. Ini bahasa Ibrani. Kata yang juga dipakai untuk pelayanan dalam kemah suci. Melakah. Melakah, bukan melakah ya. Melakah. Menghilangkan batas antara rohani dan sekuler. Elisa dipanggil saat sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Bayangin. Orang-orang bajak dengan satu lembu aja. Ada sepasang juga. Tapi ternyata Elisa dipanggil 12 pasang lembu. Berarti berapa? Daud berapa? 24. Hebat tuh. Ya, Elisa itu luar biasa. Dia kerja sungguh-sungguh. Saya nggak tahu berapa besar ladangnya. Sebuah detail dengan dengan cemerlang, ya, menunjukkan kapasitas manajerial dia. 12 pasang lembu menyiratkan skala pertanian besar. Potensi administratif yang kelak diperluas menjadi kepemimpinan kenabian atas 12 suku Israel. Hebat tuh. 12 pasang lembu. Bukan sepasang lembu. 12. Gak bisa bayang saya. Hebat. Tuhan apa Tuhan pakai dia. Ya ditunjuk ditunjuk sama Elia ngikut dia. Tuhan nggak nunjuk Elisa lagi duduk di bawah pohon sambil ngopi. Bukan, sambil tidur-tiduran. Elisa dipakai Tuhan saat lagi sibuk. Ya, saat Samuel, ya, kalau kita lihat ya, saat Samuel terpukul oleh perawakan Eliab, ya, kaget dia, lihat Pak Eliabnya ganteng, gagah, luar biasa, ingat ya. Dan seperti nama Saul, ya, tapi Tuhan mau mengoreksi dia. Tuhan berkata, manusia melihat apa yang di mata-mata, tapi Tuhan melihat hati. Dikoreksi. Allah membaca Daud bukan dari CV-nya dia, melainkan dari karakter yang sudah diasah di pekerjaan yang dia lakukan. Tuhan lihat itu. Sedikit saja dikembalikan. Ya, saya katakan dari dulu kan, Daud bukan anak asah, tapi Daud anak haram. Dibuang di pada gembalaan supaya terbunuh oleh hewan. Tapi justru gembalanya yang kecil, dia setia. Nggak ada nggak ada domba-dombanya, nggak ada kambing dombanya yang hilang, malah bertambah. Dia bela kedatangan kedatangan singa dia lawan, kedatangan ular dia lawan, kedatangan apa namanya beruang dia lawan, kedatangan sekelompok sebelah dia lawan. Di situ Tuhan melihat potensi Daud. Ya, Daud nggak mungkin lagi duduk-duduk, lagi tiduran di atas batu, nggak mungkin. Daud lagi bekerja dan Tuhan pilih dia. Bayangin ya, saya sering kali mikir ya betapa namanya Daud pertama kali menggunakan alih-alih ya ke ketapel itu. Namanya ketapel itu, bayangin sasarannya banyak meleset, tapi lama-lama makin tajam, makin presisi. Nah, Bapak Ibu, lihat ya, bayangin sampai ular kena, ular tuh gerak, ada istilahnya makin apa namanya hewan-hewan tuh bergerak dan ketapelnya Daud mengenainya. Apalagi ketika terakhir menghadapi Goliat kecil, Goliat kan besar, makin besar, makin kecepatan tuh kena lebih tinggi, ngerti ya? Kecil bergerak aja kena, apalagi besar. Nangkap ya? Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah dilatih Tuhan lewat semua yang kita kerjakan tiap hari, saya percaya Tuhan pasti kalau kerjakan perkara besar, Tuhan percayakan. Kenapa? Anakku bisa. Anakku bisa. Saya kata, anakku bisa. Saya ketemu sama orang-orang tadi, saya katakan, Pak, Bapak punya gereja, dua gereja ya, saya kata, hari ini, saya mulai ini. Ya. Ini ketiga. Nah, Bapak Ibu, saya kata, Bapak punya gereja, bahan bakunya, bibitnya udah bagus. Tinggal caranya untuk ngerjakan. Ya, jadi Bapak Ibu, ayo jangan anggap remeh. Di sisa hidup kita punya potensi untuk menghasilkan yang terbaik buat Tuhan. Ya, benar. Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes dipanggil bukan asal pilih, melainkan karena Tuhan melihat melalui ketekunan, kecermatan mereka bekerja. Dari mana? Oh, ibu baca. Saya kan baca Lukas kan, baca Alkitab ya. Baca ketekunan, kecermatan ya. Bayangin, mereka nggak gampang lah. Ketika terlihat absurd, ketika Tuhan memerintahkan kepada mereka suatu perintah, mereka teguh, mereka nurut. Padahal mereka kan udah kerjakan terus malam-malaman kerja. Mana apa? Ketika Tuhan suruh, mereka nggak punya opsi nurut. Dan hasilnya luar biasa sampai jalannya hampir robek.
Dia makanya Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Tuhan pilih, langsung on the spot dipilih. Kamu ikut aku. Makanya Petrus langsung sujud. Ya, jadi Bapak Ibu, yuk sama-sama berjuang ya. Bisa. Kurang apa lagi? Ayub, Amos, Nehemia, semuanya profesional di bidangnya masing-masing. Mereka dipanggil untuk melakukan karya Allah sebagai sebuah penggalan surgawi di atas kanvas profesi. Coba cari, Ayub itu siapa? Amos itu siapa? Tanya. Ya, Bapak Ibu kalau dia Nehemia siapa? Mereka semua profesional. Mereka semua bukan orang nganggur. Mereka orang kerja. Tuhan pakai, Tuhan pilih karena Tuhan melihat dipercaya Tuhan. Pekerjaan dipercaya Tuhan. Mereka menjadikan apa yang mereka kerjakan sebagai pekerjaan Tuhan. Mereka serius. Makanya kita berbagi, kita bisa nyembah tiap hari. Kita bisa di saat kita kerja, kita nyembah. Hati kita harus menyembah. Gak bayangin kalau orang Kristen hanya nyembah saat aku rohani yang muncul. Tapi hati kita nyembah harusnya setiap hari terhubung dengan Tuhan. Engkau yang giat bekerja, mari. Ya ini ya, saya katakan, ini imajiner saya. Engkau yang giat bekerja, mari aku akan menjadikanmu penjala manusia, layanilah aku. Ya, jadi nggak ada. Tidak bisa, nggak ada. Itu omong kosong, nggak ada antara altar dan pasar. Ya, satu hidup, satu panggilan, memuliakan Tuhan di setiap tempat. Ya, pahami ya. Ya, jadi tadinya saya pengen ya buat AI, Daud tempat kerja, Bu Lili tempat kerja, ya, Jason tempat kerja. Tapi gak cukup waktunya. Tadi saya pulang, tidur sebentar, langsung kerjakan. Ini kurangnya. Nah, Bapak Ibu, sesungguhnya itu ya, seluruh hidup kita dan pekerjaan kita dikatakan, yuk baca sama-sama, adalah ibadah kita kepada Tuhan. Ya, sadari itu. Filipus pernah meminta Yesus agar menunjukkan Bapa kepada para muridnya. Dia minta, Yesus tunjukkan Bapa itu. Yesus menunjuk dirinya sendiri. Kamu lihat aku, lihat Bapa. Ya, ya, bayangin. Nih, tunjukkan Bapa itu, Bapak. Tuhan Yesus orang nunjuk, lihat aku, lihat Bapa. Kalau hari ini, ya, hari Senin sampai hari Minggu, ada orang bertanya, kalau masyarakat sekitar tanya kepada kita, tunjukkan kepada kami Yesus seperti apa. Kita dapat berkata kepada mereka, kalau lihat hidupku, cara bisnisku, kamu dapat melihat Yesus. Kamu lihat cara aku melakukan orang, itu kamu dapat melihat Yesus. Ya, dia bisa ngomong, kamu lihat cara aku melakukan murid, let's go. Kamu lihat Yesus. Daud bisa berkata, kamu lihat aku, cara aku berdagang, kamu lihat Yesus. Bu Lili bisa lihat lihat pekerjaannya, rawat orang tua-tua yang sakit juga. Kamu lihat aku, lihat Yesus. Sampai orang lihat kita lihat Yesus. Makanya orang sampai pegang pundak kita di NCC. Kalau orang bahasa Jawa, saya katakan, wong lek api koyok gini, orang mungkin Tuhan ini salah. Apa itu artinya? Orang yang banyak ini, nggak mungkin yang dia sembah salah. Dia nunjuk pada geber baru mau ikut kita. Kalau kita gembor-gembor, ya Yesus terbaik, Kristus itu luar biasa. Tapi output kita kerjanya ngawur. Kita dagang nggak benar. Masa orang percaya? Ya, nah, lihat aku, engkau dapat melihat Yesus. Ya, makanya ini susah. Sampai Tuhan, sampai orang lain sekitar kita melihat Yesus. Sampai orang sekitar kita melihat Yesus. Ya, amin ya. Satu lagu ya. Lagu dulu ada lagu Indonesia, ya penyembahan dengan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Ada satu orang namanya Acai, ya dia nyanyi Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, gitu. Nah, artinya kenapa? Sampai dia dapat, sampai orang sekitar, ketika dia mati dia melihat, mana si Acai? Kenapa? Ada dia seperti ada Yesus, ada damai sejahtera. Keadaan kita sampai kita hilang di sekitarnya, pasti orang cari kita. Kenapa? Nggak lengkap, ya lengkap ya, Bapak Ibu. Kesempatan untuk menghadirkan Yesus lewat pekerjaan kita. Ya, ya. Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Ya. Nah, selamat berjuang, Tuhan berkati. Yuk, sama-sama pahami ya, ngerti ya, puji Tuhan. Amin. Yuk, saya kembalikan kepada Daud. Oke. Kita tutup dulu dalam doa yuk.
Saya izin minum ya. Ya, Lanjut Bapak. ya. Baik. Ya, kita tutup dalam doa untuk ibadah kita malam hari ini. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Kembali kami diingatkan kalau ada satu pemikiran yang salah dalam hidup kami kalau kami menganggap kami hidup di dalam dua dunia. Dimanapun kami berada, Engkau menginginkan kami menjadi terang, menjadi garam. Baik di dalam kami saat beribadah di hari Minggu maupun di waktu-waktu kami bekerja di ladang kami masing-masing. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, Bapa. Dari mana kata yang terakhir kami diingatkan, orang sekitar kami melihat kami harus seperti mereka telah melihat Engkau sendiri, Yesus. Kami mau belajar untuk kami bisa seperti itu. Karena dengan cara inilah orang-orang sekitar kami bisa melihat kebenaran. Orang-orang sekitar kami bisa melihat Engkau sendiri. Yang eh, disampaikan ditampilkan melalui hidup kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui cara kami berbisnis, cara kami berusaha, melalui cara kami me- melakukan sesuatu, melalui cara kami bertindak kepada seseorang. Kami mau belajar. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Terima kasih kami diingatkan, Bapa. Ampunilah kami kalau kami masih secara tidak sengaja maupun sengaja, tidak langsung, secara tidak langsung pun memisahkan antara hidup di dalam hari Minggu dan sisa harinya merupakan hari kami sendiri. Dan malam ini kami mau belajar, kami mau mulai besok kami mau belajar kembali menjadikan hari-hari setiap hari adalah hari Engkau. Hari-hari adalah hari di mana kami menampilkan Engkau dalam hidup kami, dalam setiap hari yang kami jalani ada Engkau, merepresentasikan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu sekali Bapa. Berkati hamba-Mu Kak yang telah membawakan kebenaran firman-Mu buat kami malam hari ini. Dan Engkau juga menyembuhkan sakit batuknya, flu-nya, dan biar terus Engkau pakai dalam pelayanannya untuk menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi. Terima kasih Bapak untuk malam ini. Kami akan selesai ibadat untuk kebenaran firman, mendengarkan kebenaran firman malam hari ini. Sebentar kami akan lanjut dengan fellowship, bertanya, dan saling sharing, saling menguatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.